Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tausiah kali ini mungkin Bapak ingin menyampaikan tentang masalah kematian ya. Jadi kebetulan kemarin Ehad meninggal dunia gitu ya. Kemudian kemarinnya Jumat teman Papa Profesor Yusam juga meninggal gitu ya. Jadi memang yang namanya meninggal itu tidak ada kaitannya apakah dia sakit, apakah dia kena wabah, nggak ada itu. Ya, itu kematian itu ada terkait dengan maut. Ya, sebagaimana Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Ya, di setiap umat itu ada waktunya. Gitu, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, jadi kalau misalkan saja idza jaa ajaluhum, ya jadi kalau sudah datang waktunya ajal itu gitu, kita nggak bisa menunda gitu. Ya coba nanti ya. Atau juga dimajukan, kita mau dimajukan kematian kita gitu, itu nggak boleh itu karena sudah di tanggal, jam, detik itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz kapan kita meninggal. Hanya memang caranya bisa macam-macam. Dan banyak sahabat itu meninggal, ada yang kena wabah, ada yang sedang sakit, ada juga yang masih sehat, yang jaminannya surga sahabatnya menjadi. Ya. Jadi penyebab bisa macam-macam ya, tapi memang ajal itu terkait dengan masalah apa? Maut. Ya, kita nggak boleh sombong bahwa kita alhamdulillah sehat, sehingga kita nggak meninggal. Bukan begitu gitu. Kita nggak tahu yang namanya ajal itu. Makanya ini adalah yang namanya ketika kematian ini adalah pelajaran yang sangat baik bagi yang masih hidup nih. Karena kita sadar bahwa kita pun akan meninggal gitu. Nah, karena kita sadar ya dengan adanya kematian ini, kita sadar adanya kematian ini, kita akan selalu melaksanakan kan, selalu meningkatkan takwa kita kan? Karena kita nggak tahu kapan dipanggil, bisa besok, bisa nanti malam, bisa siang gitu, bisa juga setelah ini gitu kan, nggak tahu malam gitu kan. Makanya kita harus harus siap-siap, kita harus siap gitu. Karena Rasulullah kita harus menyiapkan kapan, bukan siap menentukan makamnya di mana, bukan itu, tapi bagaimana perilaku kita gitu ya, ibadah kita sehingga jadi bekal nanti di akhirat gitu ya. Itu pelajaran yang yang baik gitu. Hanya kita bagi yang hidup bagaimana ya. Okay. Dan masalah kematian sekali lagi nih ya, jadi tadi Papa bilang jangan merasa sehat bahwa peluangnya kecil meninggal, enggak gitu ya. Bahkan Allah menantang di dalam Al-Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ainama takunu yudrikumul mautu ya walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemana saja kamu berlindung gitu ya, meskipun di benteng yang kokoh gitu, pasti akan datang itu kematian gitu. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi kalau sudah waktunya mau dibentengi kokoh gitu ya, misalkan COVID ini kita berusaha, kalau memang sudah ada jalannya sudah datang. Tapi bukan berarti kita asal saja, kita juga harus ikhtiar ya, karena Rasulullah juga kalau ada wabah kita jangan ke situ kata Rasulullah. Ya begitu juga orang yang kena wabah jangan mendekati juga gitu, jangan keluar dari itu gitu. Kalau ada orang yang tinggal di tempat sekitar wabah itu gitu ya, seperti di Bogor nih sudah KLB nih. Ya, zona merah nih gitu kan. Ya kita juga jangan keluar dari ini dulu gitu. Untuk menjaga supaya jangan menularkan ke yang lain gitu. Itu harus gitu ya. Jadi setiap kematian ada kejadian kematian seperti kemarin ayat itu pasti banyak hikmahnya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kita berdoa ya. Jadi yang namanya takziah itu gitu ya. Artinya ini kan sebenarnya mengangkat gitu ya.
Jadi tentu saja yang ditinggal kematian ini ya, Watiting, Teh Ai, Teh Lia itu pasti kan sedih gitu kan ya. Meskipun kita memang juga sedih gitu ya, sebagai saudara pasti sedih ya. Tapi kita harus yakin bahwa meskipun kita sayang kepada Waehat nih, Allah lebih sayang lagi gitu ya. Lebih sayang lagi kepada apa? Waehat, sehingga dipanggil kemarin gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah yang apa? Yang terbaik gitu. Dan kita yakin ya, setiap musibah, setiap kejadian itu adalah yang terbaik bagi hambanya ya. Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, hanya Allah yang tahu tentang masalah kejadian ini. Ya pasti semua kejadian ini, musibah itu pasti banyak hikmahnya di balik itu ya. Jadi kita harus ya mudah-mudahan Watiting, Teh Ai, Teh Lia diberi kesabaran, karena semua itu pasti akan mendapatkan itu ya yang namanya ujian itu. Ya, sebagaimana Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Ya, jadi semua itu akan ketakutan, kekurangan makanan ya, jiwa segala macam, tapi sampaikanlah kepada orangnya apa? Yang sabar. Apa itu orang sabar? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang ketika dapat musibah apa? Entah ditinggal keluarganya meninggal, entah ada yang sakit ya, entah kitanya sakit. Kita katakan bahwa semua ini milik Allah gitu kan. Semua juga akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Makanya berikanlah kabar gembira kepada orangnya yang sabar. Orang yang sabar itu ya luar biasa ini. Luar biasa, di situ dilanjutkan. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi bagi mereka apa? Rahmah. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Salawat dan apa? Rahmah. Bayangkan itu orang yang sabar gitu. Maka di dalam ayat lain, orang yang sabar itu luar biasa, bighairi hisab, tanpa batas balasannya dari Allah. Harus sabar. Sabar. Dan sabar itu nggak ada batasnya ya, nggak boleh misalkan, saya ini udah, bagaimanapun manusia ada batasnya kesabaran gitu, ya itu namanya bukan sabar, namanya kalau ada batas. Ya. Di dalam surat Ali Imran ya, ayat terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu gitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan kesabaranmu gitu. Jadi sabar itu terus tingkatkan kesabaranmu, nggak ada batasnya gitu. Nggak ada istilah sabarkan ada batasnya, itu salah itu. Pengertian agama itu bukan begitu. Sabar itu nggak ada batasnya, makanya luar biasa bagi orang yang sabar ini gitu ya, balasan dari Allah bighairi hisab gitu kan. Ya, jadi kita doakan ya, mudah-mudahan sabar ya. Keluarga Waehat, Watiting, Teh Ai, Teh Lia diberi kesabaran. Semua pasti akan terjadi menimpa kita semua yang namanya meninggal itu ya. Kita harus sabar gitu ya. Kita harus mengangkat derajat. Dan dalam tadiyah ya, mengangkat ini ya, kita harus ceritakan itu ya, supaya mengangkat derajat Waehat. Bukan hanya mengangkat supaya tidak sedih ya orang yang ditinggalkan kan ya. Tidak tahu yang namanya orang ini pasti itu sedih diangkat. Supaya sabar, jangan sama istilahnya meratap ya. Niyaha itu nggak boleh itu meratap gitu ya. Ini kita ini. Tapi jangan sampai gini, misalkan Watiting, Teh Ai dengan Teh Lia sudah kuat nih sabar. Kemudian kita takjiah nih, kemudian kita sampai nangis, sabar itu mah tabah. Itu mah nggak bener itu. Orang udah tegar gitu ya, yang ditinggalkan ini gitu kan, tiba-tiba disuruh nangis lagi, nggak boleh. Justru kita datang itu untuk apa? Mengangkat kesedihan itu. Jangan sampai ketika datang nangis, padahal udah tegar itu ya. Itu kuatkan gitu. Ya. Dan tajiah tadi mengangkat ini bukan pada orang yang ditinggalkan saja, tapi kepada yang meninggal juga dalam Waehat. Kita doakan gitu. Ya, kita doakan sampai salat subuh kita juga sempat doa, semalam kita mendoakan gitu ya. Tadi juga kita mendoakan.
kita doakan. Ya memang di dalam hadis ya, Rasulullah bersabda, idza matal insanu in qata illa min salasin ya. Jadi kalau manusia itu meninggal gitu ya, amalannya itu putus semua. Kecuali ada 3 hal gitu. Ya, apa? Min shadaqatin jariyah gitu ya. Itu sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang apa? Bermanfaat ya. Dulu Waihat ngasih wejangan ke kita apa? Kemudian apa? Au walidin sholih yad'ulahu, yaitu anak yang soleh dan mendoakan kepada yang mudah-mudahan Teh Ai, Teh Lia itu harus selalu mendoakan itu ya. Setiap habis sholat minimal gitu duduk mendoakan gitu, harus didoakan itu ya. Jadi kadang-kadang memang ada suka orang kalau sudah meninggal mah habislah amalannya, putus amalannya gitu, kecuali yang diusahakan saja. Memang kalau sudah meninggal ya habis gitu ya. Tapi kan ketika waktu hidup itu gitu ya. Jadi memang sekali kadang-kadang orang suka berbeda pendapatnya di sini. Dalam surat An-Najm dikatakan ya, wa an laisa lil insani illa ma syaa gitu ya. Jadi nggak akan diberikan kepada atau pahala ke manusia itu kecuali yang apa? Yang diusahakan gitu. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah putus amalannya. Tapi amalan-amalan ketika hidup itu masih bisa apa? Mengangkat derajatnya itu. Ya makanya sedekah jariyah. Siapa yang melakukan sedekah jariyah? Yang meninggal. Misalkan Waihat, insyaallah itu banyak itu amal jariyahnya. Kemudian ilmu. Ya au ilmin yuntafa'u bih. Ya, kita angkat derajatnya. Kita ingat kebaikan Waihat ke kita gitu. Misalkan papa sebelum ke Bogor Waihat, Bang, harus jaga diri. Ingat sholat gitu kan, jangan lupa sholat. Itu kan kebaikan yang papa kerjakan, dan kalau papa melakukan hal yang sama, mengingatkan ke anak-anak ini gitu kan, insya Allah itu mengalir juga ke apa? Ke Waihat amalan itu gitu. Jadi bukan berarti bertentangan dengan bahwa wa an laisa lil insani illa ma syaa, semuanya sudah ini gitu. Awaladun gitu kan, anak yang ini. Dan di dalam penafsiran ini waladun itu ya banyak beberapa ulama termasuk Ustaz Didin juga yang nama di situ waladun, ya tidak harus anak kandung sebenarnya. Kalau anak kandung itu kan ibnun gitu ya. Nah itu kan ada kaitannya. Dan kalau kita misalkan punya hubungan yang kuat dengan ini, ya itu kan ada asas usaha gitu. Jadi ada kaitannya. Memang itu yang sudah diusahakan oleh almarhum gitu. Dulu waktu ketika hidup gitu. Ya, bahkan kita ini diminta sama Allah suruh mendoakan gitu ya. Bukan hanya anak kandung yang mendoakan ya. Ya, misalkan dalam surat Muhammad ya, ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah, maka minta ampun untuk dosamu dan mukminin dan itu fil amal loh. Wastaghfir lidzanbika, minta ampun untuk dosamu dan juga itu gitu. Jadi meskipun sudah meninggal, kita masih bisa mendoakan gitu. Banyak saya kira dalil bahwa kita bisa mendoakan kepada orang yang meninggal itu. Salat mayit mendoakan enggak? Mendoakan gitu. Ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba dia menancapkan pelepah kurma gitu ya. Kemudian dia mendoakan, ya Allah mudah-mudahan diringankan siksanya. Jadi ada orang yang dikubur itu, padahal mungkin bagi yang di mayit itu dikira ringan gitu ya. Jadi bukan perkara yang besar. Ringannya apa? Dia tidak memperhatikan masalah najis habis kencing itu. Dia disiksa. Kemudian gibah ngomongin orang gitu. Itu disiksa dikubur itu. Dan Rasulullah mendoakan sampai selama pelepah kurma ini belum kering gitu kata Rasulullah. Jadi sholat itu ada kaitannya dengan apa? Itu yang makhluk hidup itu ya,
termasuk juga pelepah kurma itu bertasbih. Ya, ingat di dalam surat Ar-Rahman itu kan, ya disebutkan kan Ar-Rahman itu. Ar-Rahman an-najwa syajaru yasjudan gitu kan, itu bertasbih itu semua. Jadi memang kita doakan gitu. Memang banyak kita ada bagaimana kita cara mendoakan gitu ya. Jadi di sini seringkali suka salah paham di dalam pokoknya seolah yang kalau Rasulullah tidak melakukan seperti itu gitu ya, bid'ah gitu kan. Yang benar tuh kalau ada dalilnya gitu. Tadi dalil mendoakan kepada yang meninggal ada enggak? Ada kan tadi. Ya, wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat gitu. Nah, sebelum berdoa ya tentu saja ada adab-adabnya. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, ya. Ya, carilah untuk mendekatkan diri itu apa? Wasilah. Wasilah ini cara, jalan, bukan berarti kita minta perantara misalkan kepada orang yang sudah meninggal gitu, tolong gitu. Bukan itu. Wasilah itu amalan-amalan atau amalan soleh gitu juga gitu. Makanya ada riwayat yang di gua 3 orang yang di gua itu ya, yang tertutup batu tuh gua itu. Terus yang 3 orang kan berdoa, dia menyebutkan amalan-amalan terbaiknya sampai batu itu sedikit-sedikit terbuka. Jadi wasilah itu. Nah, ketika kita berdoa, makanya semalam ya kita sebelum berdoa baca Yasin, baca tahlil, tahmid ya, kemudian tasbih gitu kan. Itu dalam rangka mendekatkan diri gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Kemudian kita berdoa gitu. Makanya di berdoa itu kan, Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na fil Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina. Jadi sholawat kita ini gitu ya, kita sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan diterima apa yang kita bacakan, kemudian kita mudah-mudahan sampaikan ke yang meninggal ini gitu kan, seperti itu. Hanya memang ada perbedaan pendapat apakah yang kita baca itu sampai atau tidak gitu ya, sampai atau tidak ke mayit ini. Memang ada perbedaan pendapat. Ini perbedaan sampai atau tidak, bukan masalah bid'ah dan tidak bid'ah gitu ya. Tapi kalau kita lihat ada riwayat, pernah ada banyak kok hadis ini. Ada seorang anak, ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak gitu, tapi dia tidak meninggalkan wasiat. Boleh nggak saya bersedekah? Bisa membantu ibunya nggak? Oh boleh gitu. Sedekah gitu. Kemudian ada juga yang meninggal ibunya lagi, ada orang lain gitu. Cerita juga gimana? Saya tidak ada di sana ketika ibu meninggal. Boleh nggak saya bersedekah, bisa membantu ibu saya nggak? Karena saya tidak ada di sana. Bisa. Ada lagi yang mengatakan, Rasulullah, ayahku meninggal gitu ya. Boleh nggak saya bersedekah untuknya? Boleh gitu. Jadi sedekah ini bisa sampai. Loh, kemudian bacaan gimana? Nah, terkait dengan bacaan gitu ya, pernah ada orang-orang yang mungkin ekonominya kurang gitu ya, seolah protes ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang kaya enak nih, dia bisa sholat seperti sholat kami, dia bisa berpuasa seperti puasa kami, dia berzakat, berinfak, tapi kami tidak bisa gitu. Seolah protes ke Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah Allah sudah menyediakan untuk bersedekah gitu? Yaitu tasbih, tahmid, tahlil itu sedekah itu. Jadi yang namanya sedekah itu semua amal kebaikan gitu ya, amal kebaikan, mengajak yang benar dan melarang kejahatan, itu sedekah itu. Jadi makanya kemarin baca malam tasbih, tahlil gitu ya, tahmid, istighfar gitu kan, segala macam. Itu kan disampaikan untuk ada dalilnya gitu. Ya itulah penguatan ini gitu. Jadi ada dasarnya gitu ya. Kita sebelum berdoa membaca Quran. Apalagi kaitannya dengan kita kan ingin mengangkat derajat, ingin mengangkat kesedihan ini. Di dalam surat Al-Anfal ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Ya, jadi orang mukmin itu kalau dibacakan, kalau diingatkan nama Allah itu akan bergetar apa? Hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi kalau dibacakan Quran ya, tadi kan baca Yasin segala macam apa? Dia akan apa? Meningkat imannya. Itu kan kita ingin mengangkat iman kepada sahibul musibah itu gitu. Jadi ada dalil untuk kenapa kita melakukan itu sebelum berdoa. Jadi sebelum berdoa kita baca apa? Quran ya, Yasin, Taqulhu gitu kan. Al-Falaq itu ada gitu. Ya, mungkin barangkali karena ini sudah panjang nanti kita lanjutkan ya. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan Waihat itu diampuni segala dosanya ya. Amin. Diterima amal ibadahnya gitu kan. Kemudian dibersihkan segala dosanya dan dimasukkan ke dalam surga wa adkhilhu jannah. Kemudian dijauhi dari segala azab kubur dan azab neraka gitu, dijauhkan dari itu ya. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua ya. Soalnya nanti kita lanjutkan dan mudah-mudahan kita selalu ya, kematian ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan amalan-amalan yang soleh gitu ya. Mungkin itu saja, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.